Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Sebentar firman akan disampaikan dan mari saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk jamahan dan lawatan-Mu atas kami semua. Hamba percaya bahwa dimanapun umat-Mu berada, saat ini Engkau ada di situ. Oleh sebab itu aku berdoa, urapi kami, berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan biarlah kiranya Engkau menguatkan umat-Mu melalui firman Tuhan. Percayakan kepada hamba-Mu firman-Mu, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur pada hari ini saya bisa berjumpa kembali bersama dengan jemaat Rock Sydney Church yang hari ini mengikuti ibadah secara online. Saudara, meskipun kita semua masih ada di tengah-tengah lockdown, tetapi saya percaya bahwa kita semua tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang menunggu-nunggu dan menantikan kapan waktunya kita akan keluar dari lockdown ini, saudara. Ada banyak yang terus memperhatikan angka 70% fully vaccinated. Yang dikatakan kalau ada 70% orang di kota Sydney atau New South Wales yang sudah fully vaccinated, maka kita akan segera keluar dari lockdown ini. Dan kita punya harapan yang sama. Ketika kita keluar dari lockdown, maka bisnis akan berjalan seperti dulu. Anak-anak kita bisa pergi ke sekolah seperti dulu, bermain dengan teman-temannya di taman mungkin. Kita juga berharap bahwa gereja bisa melakukan aktivitasnya seperti dahulu kala dan bisa beribadah kembali di gedung gereja. Kita berharap bahwa perbatasan-perbatasan antar states itu bisa dibuka, saudara. Bahkan perbatasan antar negara itu bisa dibuka sehingga kita bisa traveling lagi seperti dulu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan angka pemaparan yang terjadi di kota Sydney hari-hari ini, angka itu masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat data transmisi COVID-19 yang terjadi di dunia, hari-hari ini angka tersebut sedang naik, saudara. Dan hal ini menyebabkan banyak orang yang mengalami tekanan. Banyak yang mengalami tingkat stres yang tinggi, saudara. Dan akibatnya ada banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami putus asa, bahkan sampai kehilangan semangat untuk hidup. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus, hidup kita selalu ada harapan. Amin. Saudara dan saya dapat yakin bahwa di dalam Yesus kita memiliki masa depan yang luar biasa. Itu sebabnya meskipun kita mengalami goncangan dan pergumulan yang sama seperti yang dunia alami, tetapi kita tidak putus asa karena kita punya harapan di dalam Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan ini diucapkan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ketika mereka diangkut dan dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel karena mereka kalah perang menghadapi Raja Babel. Pada waktu itu kota Yerusalem diluluhlantahkan oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Tembok kota dibongkar,
Bait Allah dijarah dan dirampas, bahkan dibakar sampai habis. Penduduk kota Yerusalem semuanya diangkut ke pembuangan. Raja, pejabat-pejabat, orang-orang bangsawan, bahkan sampai penduduk-penduduk biasa, semuanya diangkut ke Babel, saudara. Semua harta mereka, aset, rumah, ladang, tabungan untuk masa depan, semuanya habis. Segala hasil kerja keras mereka, jerih lelah mereka, semuanya dirampas oleh orang Babel. Pada waktu itu tidak peduli seberapa pandainya saudara, seberapa tingginya pangkat yang mungkin engkau miliki pada waktu itu, seberapa terpandangnya engkau di kalangan sosial. Semua orang Yehuda mengalami kesusahan yang sama. Semua orang Yerusalem mengalami pergumulan yang sama. Dalam waktu satu hari mereka semua jatuh miskin. Dalam satu hari mereka semua jadi tawanan perang. Dalam waktu satu hari mereka semua kehilangan segala-galanya. Bahkan banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada penduduk Yehuda yang pada waktu itu ada di pembuangan. Dan Tuhan katakan kepada mereka, aku tetap punya rencana. Aku tetap punya rancangan dalam hidupmu. Dan rencanaku adalah rencana damai sejahtera. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari-hari ini saudara, di tengah-tengah kesusahan yang kita sedang alami, di tengah-tengah goncangan karena pandemi yang sedang kita alami, Tuhan juga mau berkata kepada saudara dan saya bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan bagi kita. Rencananya adalah rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk saudara dan saya. Saudara, saya mau katakan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Hari-hari ke depan kita ini adalah hari-hari yang penuh dengan harapan. Akhir tahun 2021 akan menjadi akhir tahun yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya. Awal tahun 2022 akan menjadi awal tahun yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya. Bahkan sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023, tahun 2024 dan seterusnya akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Haleluya! Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di tengah-tengah goncangan, penderitaan, dan pergumulan berat yang kita sedang hadapi. Saya berikan judul tema khotbah saya pada hari ini adalah berkat di dalam kesukaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh perjanjian lama dan tokoh-tokoh perjanjian baru menemukan berkat-berkat yang luar biasa ketika mereka melewati masa-masa kesukaran dan masa-masa kesulitan dalam hidup mereka. Yang pertama Musa, saudara. Musa menemukan kembali panggilannya di dalam Tuhan justru ketika ia sedang lari dan tinggal di padang gurun. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10 berkata begini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 tahun Musa bersembunyi di padang gurun karena dia takut akan ancaman dari Firaun. Dia lari dan bersembunyi di padang gurun dari penolakan orang-orang Israel yang menolak dia. Dan ketika Musa bersembunyi di padang gurun itu, Musa justru menemukan panggilan dan tujuan hidupnya kembali. Hari-hari ini, di saat banyak orang mengalami ketidakpastian, ketika orang banyak kehilangan arahan hidup, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi saya mempercayai, justru di tengah-tengah kesukaran ini, ada anak-anak Tuhan yang akan menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Akan ada orang-orang yang diingatkan kembali akan panggilannya di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang terjadi kepada Musa. Bagaimana caranya Tuhan mengingatkan kita kembali pada panggilannya? Mungkin seperti Musa. Kita hanya setia dalam perkara kecil, melakukan apa yang menjadi bagian yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini, selama masa lockdown ini. Mungkin hal-hal yang kita lakukan bukan hal-hal yang besar. Tetapi yang kita lakukan adalah hal-hal kecil. Tetapi kalau kita setia dalam perkara-perkara itu, maka saya mempercayai Tuhan akan melawat kita. Dia akan memberikan ide-ide baru kepada kita. Dia akan membangkitkan semangat yang baru di dalam kita. Sehingga kita akan menemukan panggilan kita kembali. Kita akan bergairah kembali untuk Tuhan. Dan saya percaya hal itu akan terjadi kepada kita. Yang kedua, saudara, Daud menemukan orang-orang yang hebat dan yang setia justru ketika ia sedang lari dikejar-kejar oleh Raja Saul. 1 Samuel pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, ketika Daud lari dari Saul, ia bersembunyi di dalam gua Adulam. Dan Alkitab mengatakan di dalam gua Adulam itulah Tuhan mengumpulkan Daud bersama-sama dengan 400 orang yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang dikejar-kejar tukang piutang, dan juga mereka orang-orang yang sakit hati. Dan dari jumlah yang tadinya 400 orang itu, jumlah itu mulai bertumbuh menjadi 600 orang. Dan kalau kita baca terus kisah itu, maka saudara akan menemukan bahwa 600 orang inilah orang-orang yang setia menyertai Daud. Ketika Daud lari dari Saul dan dia harus mengungsi ke negeri Filistin, maka 600 orang ini bersama-sama dengan Daud ke negeri Filistin. Ketika kota Siklak dibakar oleh orang Amalek, dijarah, dan bahkan istri, anak-anak Daud dan orang-orang Daud itu ditawan menjadi orang-orang tawanan oleh orang-orang Amalek. Dan saat itu Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan katakan, maju berperang. Maka saat itu Daud maju mengejar orang-orang Amalek itu. Dan 600 orang ini ikut bersama dengan Daud mengejar orang-orang Amalek itu dan mengalahkan mereka. Ketika Daud keluar dari istananya, saudara. Karena pada waktu itu Absalom memberontak dan mengadakan kudeta. Maka pada waktu itu Daud bersama dengan orang-orangnya
keluar dari istana, 600 orang ini dikatakan ikut keluar bersama dengan Daud. Mereka ini adalah orang-orang yang setia. Mereka ini adalah orang-orang hebat yang menjadi orang-orang inti daripada Daud. Mereka menyertai Daud dalam berbagai musim yang dialami oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kesukaran ini saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk ketemu dengan orang-orang yang tepat. Mungkin mereka tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan mempertemukan kita dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang hebat. Yang akan membangun bersama-sama. Dan berjalan bersama-sama dengan kita. Di dalam setiap musim yang kita harus lewati dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa Paulus menemukan Onesimus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Filemon 1 ayatnya yang ke-9 bagian B sampai dengan ayat yang ke-12 berkata, "Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Filemon ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Filemon. Filemon ini adalah orang kaya yang tinggal di kota Efesus. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon di dalam penjara untuk meminta agar Filemon mau menerima Onesimus kembali di rumahnya. Nah, pertanyaannya, siapakah Onesimus ini? Saudara, Onesimus ini adalah seorang budak yang pernah dimiliki oleh Filemon, saudara. Karena pada zaman itu Filemon adalah orang kaya, maka dia boleh memiliki beberapa budak. Dan Onesimus ini pernah kabur dari rumah Filemon. Alkitab tidak menjelaskan kenapa Onesimus pada waktu itu kabur. Mungkin dia pernah mencuri sesuatu dari tempatnya Filemon. Atau mungkin juga karena dia ingin mengalami bebas, keluar, lepas dari perbudakan, saudara. Paulus ketemu dengan Onesimus ini di dalam penjara. Karena ketika Onesimus kabur, dia berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di penjara itulah Paulus menginjili Onesimus. Dan Onesimus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Onesimus dididik. Onesimus dimuridkan oleh Rasul Paulus, saudara. Onesimus diubahkan. Dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang tidak berguna, menjadi orang yang sangat berguna dan dapat diandalkan. Saudara, saya percaya di masa-masa kesukaran dan kesulitan yang kita sedang alami hari-hari ini, Tuhan akan membawa jiwa-jiwa, mereka yang perlu mendengarkan kabar baik, mereka yang perlu dimuridkan, mereka yang perlu diubahkan. Seperti Onesimus, saudara. Mereka perlu diinjili, mereka perlu diteguhkan oleh firman. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk bersaksi kepada mereka. Supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan seperti kita. Yang keempat, saudara, Yakub menemukan identitas dirinya ketika ia bergumul dengan Allah di dalam ketakutannya. Saudara, setelah 20 tahun Yakub bekerja dengan Laban, Tuhan perintahkan kepada Yakub untuk kembali ke tanah Kanaan, ke rumah Ishak. Hal ini membuat Yakub menjadi takut dan cemas. Ia takut ketemu dengan Esau, saudara. Sebab terakhir kali Yakub ketemu dengan Esau adalah ketika Yakub lari dari rumah.
Pada waktu itu Yakub lari karena ia telah mencuri berkat yang menjadi milik Esau. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa Esau bersumpah, umur ayahku tidak akan lama lagi, dan kalau ayahku sudah tidak ada, maka aku akan membunuh adikku Yakub. Itu sebabnya kenapa Yakub lari dan tinggal di tempat Laban selama 20 tahun. Tetapi setelah 20 tahun itu Tuhan perintahkan dia untuk kembali ke tanah Kanaan. Dia menjadi takut. Dia takut kalau Esau masih menyimpan dendam. Dia takut kalau Esau masih membenci dia dan bahkan ingin membunuh dia. Itu sebabnya Alkitab katakan ketika Yakub berjalan ke tanah Kanaan, mereka tiba di depan sebuah sungai yang bernama Sungai Yabok. Saat itu Yakub menyeberangkan anak-anaknya, istri-istrinya, beserta dengan ternak-ternaknya untuk jalan lebih dulu. Sementara Yakub sendiri dia tinggal di tepi Sungai Yabok. Dia titipkan harta benda kepada istri dan anak-anaknya untuk diberikan kepada Esau sebagai persembahan supaya Esau tidak marah. Malam itu Alkitab katakan Yakub tinggal di dalam tenda dan Tuhan datang menemui Yakub di dalam tenda. Semalam-malaman Tuhan bergumul dengan Yakub. Yakub bergumul melawan ketakutannya. Yakub bergumul melawan kecemasannya. Keraguan untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan Alkitab katakan ketika matahari menyingsing, Tuhan hendak meninggalkan Yakub di dalam kemahnya. Tetapi Yakub tidak mengizinkan Tuhan pergi. Dia pegang erat-erat. Dan dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dan pada saat itu Tuhan tanya sama Yakub, siapa namamu? Dan Yakub berkata, namaku Yakub. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, engkau tidak akan lagi dikenal dengan nama Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Sebab engkau telah menang, bergumul dengan Allah dan dengan manusia. Hari itu di tengah-tengah pergumulannya, Yakub menemui jati dirinya. Yakub menemukan bahwa ternyata Tuhan tidak melihat dia sebagai seorang penipu. Tuhan tidak melihat Yakub sebagai seorang pencuri. Tetapi Tuhan melihat Yakub sebagai seorang pemenang. Orang yang menang bergumul dengan Allah dan orang yang menang bergumul dengan manusia. Yakub menemukan jati dirinya di tengah-tengah pergumulannya. Yang terakhir, yang kelima, adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai keempat mencatat bahwa ketika murid-murid itu sedang berdoa di kamar loteng, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Hal itu terjadi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari perayaan orang Yahudi, saudara. Dan pada hari itu, orang-orang Yahudi dari berbagai macam daerah datang ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ada banyak orang yang berseliweran di mana-mana. Tetapi 120 orang murid itu, mereka lebih memilih untuk berdiam di dalam ruangan yang ada di kamar loteng. Sementara di luar orang sedang merayakan Pentakosta. Mereka bersembunyi di kamar tersebut karena takut. Pada waktu itu, imam-imam bait suci itu mencari murid-murid Yesus untuk ditangkap.
Karena mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah menyebarkan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus. Dan hal itu membuat orang banyak menjadi percaya kepada Yesus. Dan itu sebabnya pada waktu itu mereka diburon. Di dalam ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam satu ruangan. Mereka berdoa dan bergumul di situ. Dan justru saat itulah mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Saya juga percaya bahwa di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah saat di mana kita mengalami lockdown, kita nggak bisa kemana-mana di rumah kita. Tetapi di tempat itu, justru Tuhan akan menemui kita. Tuhan akan melawat kita. Dan kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita akan mengalami lawatan Tuhan kembali. Pejamkan matamu. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan bagi umat-Mu. Dan biarlah kiranya umat-Mu boleh dikuatkan dan diteguhkan melalui firman ini. Aku berdoa ya Aba, meskipun hari-hari ini kami melewati hari-hari yang tidak mudah. Tetapi biarlah kami menemukan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di tengah-tengah kesukaran. Biarlah umat-Mu menemukan panggilannya kembali. Biarlah dari tengah-tengah kesukaran ini, umat-Mu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bahkan di tengah-tengah kesukaran ini, Engkau membawa jiwa-jiwa supaya kami boleh bersaksi kepada mereka. Biarlah kami menemukan identitas kami di tengah-tengah goncangan. Dan biarlah kami mengalami kepenuhan Roh Kudus, lawatan Tuhan kembali. Mengalami kasih semula-mula dengan Engkau kembali. Terima kasih ya Aba. Aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.